Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman, biar pergi segera, bakal rasa sentosa duduk di situlah. Hai, Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak, Mama, serta saudara semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama semua, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk membaca, dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, cerita tentang rasul-rasul ini merupakan suatu cerita yang berlatar belakang dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tapi yang saya mau bicarakan pada saat ini yakni mengenai persekutuan di mana Tuhan membiarkan murid-muridnya, membiarkan para rasul, keluarganya untuk bersekutu, untuk tetap satu di dalam doa, untuk satu di dalam persekutuan, untuk memuji dan membesarkan namanya. Walaupun dalam kondisi di mana mereka kehilangan Tuhan Yesus secara mereka merasa kehilangan Tuhan Yesus secara tidak langsung, tetapi dengan persekutuan itu, dengan doa bersama, dengan persekutuan yang tetap terjalin di dalam doa itu kepada Tuhan, tetap mengikat hubungan mereka dengan Tuhan, walaupun Tuhan sepertinya tidak ada di situ. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dalam satu persekutuan itu tentu ada banyak hal yang mengandung di dalamnya, yakni pemikiran, latar belakang setiap orang, dan penafsiran-penafsiran tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari pembacaan kita pada saat ini,
satu kesimpulan yang perlu diambil, yakni persekutuan di dalam Tuhan, yakni persekutuan yang kudus itu harusnya dijaga dengan doa, bukan memandang segala sesuatu yang menjadi satu buah latar belakang untuk menjaga satu persekutuan, tetapi memandang bahwa persekutuan yang kudus itu yakni dibangun di atas dasar doa, dibangun di atas dasar takut akan Tuhan gitu. Walaupun secara eksplisit kita tidak melihat Tuhan, tetapi dengan persekutuan yang kudus, persekutuan yang memandang kepada Tuhan, persekutuan yang betul-betul hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, di situ kita akan mengundang Tuhan. Di situ Tuhan benar-benar ada untuk kita, untuk menjaga persekutuan kita, menguduskan persekutuan kita. Jadi bukan sekedar hanya berbicara tentang persekutuan dan berbicara tentang Allah, tetapi benar-benar melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi ketika Allah terangkat ke sorga, kita betul-betul memberi diri, menguduskan diri dalam satu persekutuan dengan betul-betul berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Di saat kenaikan Tuhan ke sorga itu betul-betul dalam kondisi yang betul-betul memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam persekutuannya ketong. Jadi tujuan utama di dalam satu persekutuan itu adalah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan bukan lagi menaikkan atau meninggikan diri pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, perlu kotong pahami bahwa dalam membangun satu persekutuan harus punya dasar yang jelas, harus punya tujuan yang jelas. Jadi persekutuan itu benar-benar terarah, tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan hanya untuk meninggikan satu dan dua orang, bukan hanya untuk memuji dan membesarkan satu dua orang punya nama, tetapi untuk menaikkan puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, di saat apapun, di dalam keadaan duka cita sekalipun, Tuhan tetap meminta ketong untuk tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semoga dalam kehidupannya Bapak Mama semua, dalam persekutuannya Bapak Mama semua, ketong semua tetap memandang Tuhan sebagai dasar dari persekutuan rumah tangga, sebagai dasar dari persekutuan pekerjaan, pelayanan, apapun itu, ketong menjadikan Tuhan sebagai dasar serta tujuan untuk menjadikan hidup lebih baik, menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Selamat bersekutu dengan Tuhan melalui setiap orang yang kita temui dimanapun berada, dalam keluarga, anak, suami, istri, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Biarlah dalam segala persekutuan itu kita tetap membesarkan nama Tuhan dan menaikkan puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi Bapak Mama semua dimanapun Bapak Mama berada. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan dengan berkat dan pengasihan dan pengharapan daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan saat ini, saya mengundang Bapak Mama semua, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, di dalam keadaan seperti ini pun kami senantiasa diundang Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengosongkan diri kami untuk menerima Tuhan dalam persekutuan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, apa yang kami dengar, apa yang kami baca tadi, kiranya Tuhan memampukan kami untuk mau melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi suatu dasar, menjadikan Tuhan sebagai satu dasar yang pasti dan sungguh dalam kehidupan persekutuan kami, persekutuan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa kami pancarkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan seluruh pekerjaan pelayanan kami, tugas tanggung jawab
anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, pendidikan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Satu hari ini Tuhan, kami berharap dan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, memohon perkenaan daripada Tuhan dan berkat yang cukup bagi kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Mama semua. Shalom. Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa duduk di situlah. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan